Ya, pemirsa, saya sudah ditemani dengan Mas Akas dan Mas Erwin. Mas Akas sama Mas Erwin, saya mau tanya nih, kok kenapa Mas Akas sama Mas Erwin tujuan penelusuran kok ke itu ke Gunung Tugel sama itu kayak kita? Itu tujuannya itu apa yang membuat kalian tertarik ke sana dan di sana ada kendala enggak sih gitu? Ya, monggo dari Mas Akas dulu enggak Kalau apa-apa. aku mau mengungkap yang tentang siluman monyet, soalnya pas malam Senin aku sama tim tuh didengerin suara siluman monyet loh. Jadi kemarin kita ke situ lagi mau mengungkapnya, tapi kendalanya saya Oh, kurang ya. kurang redup, terus kameranya jadi error loh Error ya. gitu. Terus juga penampakannya di belakang kamera jadi nggak ini Gitu. nggak kerekam. Kalau itu Kalau Mas saya itu sih mungkin di situ banyak seperti aura mistisnya. Oh, Mulai gitu. dari depan bagian musolanya, Heeh. waktu penelusuran pas kalau nggak salah pas ketemu mas-mas ini kan di situ sempat ada sosok kayak cewek yang di situ mukanya sudah hancur. Oh gitu. Iya, terus di situ ada sosok monyet yang di atas atap kalau nggak salah bagian seperti termit kayak gitu. Oke, saya penasaran nih. Katanya ada sesosok itu ya kayak siluman monyet gitu ya. Iya. Kalau setahu kalian itu monyet itu di sana itu sebagai apa? Terus asal usulnya itu gimana sih kalau setahu itu kalian? Kalau asal usulnya saya nggak tahu. Oh, kurang paham. Kurang Oke. paham. Kalau monyet itu kayak sejenis penjaganya, terus kayak ada istana. Oh, kayak di istana. Iya. Oh, kayak ada kerajaan monyet gitu. Iya. Oh, oke. Kalau menurut kalian itu posisi kerajaannya itu di itu sebelah mana? Kurang paham. Kurang paham. Kurang Soalnya paham. kata warga itu ya dekat kuburan satu orang yang dibunuh lah. Oh, di sana ada itu makam. Ada. Tapi belum ketemu. Belum ketemu. Oh, belum itu Masih- belum ketemu lokasinya. iya, Masih misteri. Oh, ternyata tadi kata Mas Akas bilang ada suatu kejadian pembunuhan yang itu. Iya. Itu ceritanya gimana itu, Mas? Kapan? Soalnya kemarin malam Senin saya diceritakan sama warga di sekitar situ loh. Oke. Terus juga yang sebelum masuk ke kamar kosong itu kan ada tempat pembuangan sampah air. Iya, oke. Di situ katanya ada orang dibakar hidup itu. Oh, gitu. Iya, terus dibuang lagi. Oh, dibuang. Iya, Kira-kira kejadiannya itu tahun berapa? 2000 berapa ya? 2007-an. Oh, 2007. Mas mau nanya kan yang tadi siluman monyet kan waktu itu kerekam di atas seperti ini atap kayak masjid. Nah itu kira-kira itu siluman sejenis apa loh? Monyetnya monyet putih kan? Terlihatnya monyet putih, tapi bukan Hanuman. Iya. Bukan Hanuman, terlihatnya memang monyet putih. Nah, monyet putih itu berasal dari kepercayaan yang akhirnya timbul menjadi sebuah energi besar. Nah, itu disambungkan di mana tempat kerajaan monyet tersebut seperti halnya tadi dikatakan ya, di salah satu makam yang masih misterius. Kalau saya tarik kemarin auranya di mana, sebelah mana kerajaannya, di sebelah mana, dari posisi kita ambil shoot gambar tuh yang tempat pemukiman masih ada jalan lurus. Nanti iya. itu ada jalan setapak naik. Nah, naiklah ke situ, kurang lebih ada sekitaran 1 kilometer dari situ. Ngelewatin kayak pohon bambu. Iya. Di tempat ya bisa dikatakan seperti apa ya, hutan-hutan kayak gitulah. Kalau orang mengatakan hutan-hutan seperti itu. Banyak pepohonan di situ, di tengah-tengah rerembunan pohon. Di situ tempatnya. Cuma kalau di area yang rumah kosong itu karena memang banyak energi yang tertarik ke situ. Karena sudah lama tidak ditempati, akhirnya banyak energi yang masuk ke situ. Tapi waktu sempat syuting di Gunung Kidul, sempat jadi nggak sih videonya? Nggak jadi. Enggak jadi. Oh, enggak berarti. Error semua. Error semua. Error semua. Iya.
kamera error, terus senternya jadi redup sendiri, terus kedip-kedip sendiri gitu. Itu barangkali Kang I bisa menanggapi. Kok bisa saat tim kita syuting Aman-aman aja. aman lancar jaya, kok setelah Mas Akas dan kawan-kawan masuk kok seperti itu? Saya mau bertanya sesuatu tapi nggak apa-apa ya. Ya. Satu yang akan saya tanyakan, pada saat pengambilan gambar tersebut dari tim memang sudah mempersiapkan segala sesuatu dan segala kemungkinannya belum? Soalnya kan kita shoot gambar ini atau pengambilan gambar ini bukan tentang tema asik ataupun tema yang biasa, tapi kita adalah tema mistis. Dalam konteks tema mistis loh. Berarti dalam konteks tema mistis ini, apakah sudah ada tim backup di situ? Itu adalah satu hal yang sangat perlu dalam pengambilan gambar tersebut. Nah, dari kawan-kawan tim PHP pada saat itu, apa memang ada yang sudah mempersiapkan hal itu atau belum? Aku sementara dulu ya, ya Semampunya. ya, semampuku lah. Iya. Ya backup sampai ya ada kejadian yang gak wajar di aku loh. Misalnya sering badannya sakit, sering apa ya namanya, ada yang dikerjain lah aku lah, ngerjain sampai pas kapan pulang dari Yang itu Gunung Tugel, itu kan sempat ditempelin ya katanya ya. iya. Nah itu kejadiannya gimana? Kok bisa sempat ditempelin? Terus endingnya gimana Masnya? Kan Aman? kan masnya pada udah pulang kan, saya sama tim kan lanjut syuting di situ, mau sholat sampai berapa menit kan, aku gantian sama Erwin bikin video di syuting. Habis itu kan buat pundak saya kok berat sampai tempat yang buat duduk kan masih berat. Ya udah sama saya baca surat, ya alhamdulillah sudah sembuh, tapi energinya masih di tubuh saya masih nempel lah. Contohnya sering pegel, sering sakit lah punggung, pundak. Nah itu kalau misal dari pertanyaan saya tadi, sebenarnya jawaban mas-masnya sudah menjawab semua pertanyaan kenapa kok pada saat tim saya syuting nggak bisa menghasilkan video yang maksimal. Karena itu saya jawab, konten kita, film kita, video kita yang dinikmati banyak masyarakat bukan hanya video yang gampang diambil oleh orang. Kita pengambilan video ini kita ambil bersentuhan langsung dengan dunia-dunia yang bukan dunia manusia. Nah, maka dari itu kalau saran saya pada saat pengambilan gambar, upayakan semua persiapannya sudah memenuhi prasyarat. Segala kemungkinan akan terjadi di sana. Kalau misal dikatakan kenapa sih OAG TV bisa lancar jaya, ya karena memang kita paham akan hal itu dan kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau misal OAG TV, teman-teman OAG TV kemarin hanya datang main, ibarat kata ya cuma pengen shoot gambar tapi tidak paham, ya pasti hasilnya seperti halnya yang dialami oleh kawan-kawan PHP pada saat itu. Oke pemirsa, terima kasih meluangkan waktunya untuk menonton channel kita pada kali hari ini. Kenapa saya yang closing statement di sini bukan Mas Bayu? Karena saya mau menyampaikan sesuatu hasil dari kesimpulan kita malam hari ini. Terima kasih untuk Mas Akas dan Mas Erwin juga yang berkenan mengunjungi gubuk saya ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, setiap perilaku manusia berawal dari niat. Setiap niat pasti akan menumbuhkan sebuah hasil. Seperti halnya orang Arab ataupun dalam agama Islam mengatakan inna a'malu binniyat. Semua perbuatan manusia berawal dari niatan. Kalau orang Jawa pun mengatakan ngunduh wohing pakerti, siapa yang menanam akan menuai.
sopo tumindak tukul sopo niat. Siapa yang bertindak hasil dari sebuah niatan, maka luruskanlah niatanmu, perjalananmu akan semakin mudah, dipermudah oleh Sang Pencipta, sehingga hasil yang dituai adalah sebuah kenikmatan. Sekian dari kami malam ini. Terima kasih kembali saya ucapkan. Akhirul kata, billahi bil haq, astagfirul khairat, wallahu mafil ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.